Pembuka, saya akan menjelaskan materi tentang menghindari bahaya lingkungan dan menghindari cedera orang lain dan berkomunikasi dengan cara orang lain untuk mengungkapkan perasaan, emosi, kebutuhan, ketakutan, dan pendapat. Yang pertama, konsep kebutuhan dasar manusia. Konsep kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang tentunya untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Individu dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu A. Terhambat dalam melakukan aktivitas, B. Belum mampu melakukan aktivitas, C. Tidak dapat melakukan aktivitas. Yang kedua, definisi kebutuhan keselamatan dan keamanan. Keselamatan (safety) adalah kondisi ketika individu, kelompok, atau masyarakat terhindar dari segala bentuk ancaman atau bahaya. Sementara itu, keamanan adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan fisiologi sebagai salah satu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Bebas dari bahaya fisik, penyebaran organisme, sanitasi memenuhi syarat, dan bebas dari polusi. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dan keamanan. Menurut Haswita dan Sulistyowati, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keselamatan dan keamanan manusia, yaitu A. Usia, B. Gaya hidup, C. Mobilisasi dan status kesehatan, D. Gangguan sensori persepsi, E. Tingkat kesadaran, F. Status emosional. Tindakan pencegahan bahaya keselamatan dan keamanan. Beberapa tindakan pencegahan terhadap bahaya keselamatan dan keamanan pada tingkat usia menurut Mubarak et al. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bayi. Upaya melindungi keselamatan bayi antara lain dengan menyediakan alat permainan yang besar, lunak, tidak berujung tajam, tidak meninggalkan botol bayi yang masih penuh saat bayi masih menyusu, menjatuhkan benda-benda kecil tajam beracun dari jangkauan bayi. B. Anak-anak. Upaya perlindungan bagi anak antara lain dengan menggunakan pengaman pada sisi tempat tidur, tidak meninggalkan anak sendiri saat duduk, berjalan, mandi, dan lain-lain, memasang pengaman pintu yang kokoh dan aman. C. Prasekolah. Ajarkan anak untuk tidak berbicara atau menerima apapun dari orang asing. Ajarkan anak untuk selalu berjalan di pinggir dan meminta bantuan bila hendak menyeberang. Tegaskan anak untuk tidak memakan makanan yang tergeletak di pinggir jalan. D. Usia. Sekolah ajarkan anak cara menggunakan alat bermain atau beraktivitas. Ajarkan anak cara bersepeda yang aman dan ingatkan mereka untuk selalu menggunakan helm, dan tekankan rasa tanggung jawab pada anak selama bermain atau berpergian. E. Remaja. Ajarkan remaja cara mengendari mobil atau sepeda motor secara struktur, secara mengatasi masalah mesin. Ingatkan remaja untuk menghindari mobil atau motor dalam batas kecepatan, selalu menggunakan sabuk keselamatan, tekankan bahaya penggunaan obat-obatan dan alkohol. Dewasa. Ajarkan langkah-langkah penanganan stres dan promosi kesehatan seperti rajin olahraga, berhenti merokok, tidak mengonsumsi alkohol. G. Lansia. Pasangan handrail pada tangga, berikan penerangan yang adekuat. Anjurkan untuk menggunakan alas kaki saat ke kamar mandi atau WC. Macam-macam bahaya atau kecelakaan. Beberapa bahaya yang sering mengancam klien, baik yang berada di tempat pelayanan kesehatan,
rumah maupun di masyarakat menurut Mubarak et al. 2015, yaitu pertama, api atau kebakaran, 2, luka bakar atau scald and burns, 3, jatuh, 4, keracunan, 5, sengatan listrik, 6, suara bising, 7, radiasi cedera, 8, suffocation atau afiksia atau choking atau tersedak. Baik, kita masuk pada poin B, yaitu tinjauan asuhan keperawatan, kebutuhan, keselamatan, dan keamanan. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengkajian. Pengkajian klien dengan risiko cedera meliputi risiko atau risk assessment tools dan adanya bahaya lingkungan klien atau home hazard aparsial. Pengkajian risiko menurut Mubarak et al. Tahun 2015 meliputi sebagai berikut. Yang pertama, pengkajian bahaya. Yang kedua, pengkajian keamanan. Yang ketiga, riwayat keperawatan dan pemeriksaan fisik. Yang keempat, perangkat pengkajian. Yang kelima, penilaian tingkat kebahayaan lingkungan. Lalu kita masuk pada poin yang kedua, yaitu diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan merupakan penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya, baik yang berlangsung aktual maupun potensial. Poin yang ketiga adalah rencana keperawatan intervensi. Keperawatan merupakan segala bentuk terapi yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan oleh pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai peningkatan, pencegahan, dan pemulihan kesehatan individu, keluarga, dan komunitas. Lalu, poin yang keempat adalah implementasi secara umum. Rencana asuhan keperawatan harus mencakup dua aspek, yaitu promosi kesehatan tentang tindakan pencegahan dan memodifikasi lingkungan agar lebih aman. Lalu poin yang kelima adalah evaluasi. Melalui data yang dikumpulkan selama pemberian asuhan keperawatan, perawat dapat menilai apakah tujuan asuhan telah tercapai.